Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Di hari pertama puasa Ramadan, warga menyerbu pasar takjil Ben Hill, Jakarta Pusat. Beraneka ragam takjil dari sejumlah daerah dapat ditemukan di pasar takjil Ben Hill. Saat Ramadan, momen ngabuburit adalah momen yang paling dinanti. Ngabuburit biasanya diisi dengan berburu takjil. Pasar takjil Bendungan Hilir, Jakarta Pusat ini masih menjadi primadona bagi warga Jakarta dan sekitarnya yang mencari hidangan berbuka di hari pertama Ramadan 1446 Hijriah. Berbagai macam makanan disajikan, bahkan aneka jajanan dari sejumlah daerah dapat ditemukan di pasar takjil Ben Hill. Meskipun area pasar ini tidak terlalu luas, tidak menyurutkan pengunjung untuk membeli jajanan. Dan selengkapnya kita akan langsung bergabung dengan rekan Aulina Iyasha di kawasan Ben Hill, Jakarta, dan ada juga rekan Ayanufus di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Selamat sore rekan-rekan. Kita akan ke Aulina Iyasha terlebih dahulu. Aulina, ada apa saja takjil yang dijajakan di sana? Ya, halo, selamat sore Camar dan juga pemirsa. Mungkin ini bisa dilihat di layar kaca Anda, saya udah terlihat agak ngos-ngosan ya, karena di Ben Hill ini udah banyak banget masyarakat yang mau berburu takjil. Bahkan tadi antriannya juga mungkin bisa dilihat di belakang saya, antriannya seperti antrian mau masuk wahana Dufan ya. Padahal ini mau berburu takjil nih. Bisa dilihat di layar kaca Anda, ini saya sedikit mau menunjukkan ada makanan apa saja di Ben Hill yang menarik. Ini bisa dilihat ada makanan berat yang saya juga ingin tunjukkan pada Anda, dan ini adalah salah satu cendol atau candil ya, sama kolak. Ini adalah salah satu makanan penutup biasanya kalau kita berbuka puasa. Ini ramai sekali antreannya dari depan masuk. Tadi saya masuk pertama kali mau masuk ke arah Ben Hill ini tuh udah mulai macet pemirsa, dan saat ini bisa dilihat kondisinya seperti apa di dalam. Saya mau menunjukkan pada Anda seperti apa situasi di dalam pasar Ben Hill yang sudah mulai penuh sesak karena banyak masyarakat yang mulai berburu makanan-makanan di sini. Ini juga ada minuman. Ini beragam ya, banyak sekali makanan-makanan dari Nusantara yang terjual di sini. Ada masakan Padang, ada minuman manis, ada juga makanan dari Samarinda. Tadi bubur sumsum juga yang rame banget antreannya tuh, mungkin bisa dilihat di layar kaca Anda. Ini salah satu antrean bubur sumsum yang agak panjang dari tadi. Dan ini saya juga mau mengajak Anda sedikit berbincang dengan salah satu penjual dari takjil. Mbak, boleh wawancara sedikit kali ya Mbak ya? Atas nama Mbak siapa ya Mbak ya? Namanya Nur. Mbak Nur, boleh nih Mbak Nur ceritakan seperti apa penjualan di hari pertama bulan puasa ini Mbak Nur di Ben Hill? Alhamdulillah meningkat sekali karena saya juga belanjanya lebih banyak sih dari biasanya karena awal puasa. Mbak Nur, boleh diinformasikan mungkin jualan apa aja? Ini kelihatannya makanan-makanan manis ya Mbak Nur? Ya. Aku jual ada buko pandan, ada es puut Bali, terus banyak macam-macam gorengan dan mie bihun, mie goreng, lontong gitu aja sih Kak. Untuk harganya mungkin Mbak Nur? Untuk harganya di sekitar 3 ribuan karena ini udah satu paket jadi 6 ribu dan untuk minumannya 10 ribuan. Dari jam berapa nih? Dari jam 1. Iya. Oke, makasih Mbak Nur, selamat kembali berjualan ya. Pastinya bakal menjelang buka semakin banyak nih. Ya Camar nih, mungkin bagi Anda yang pasti bingung juga kan mau makan apa, ini Ben Hill ini bisa menjadi salah satu pilihan untuk mencari kuliner menjelang berbuka puasa. Apalagi ini tuh ada salah satu tenda di Ben Hill yang mungkin saat ini saya sedang berada di dalam tenda, yang ini adalah salah satu dedikasi dari warga RW 1 Ben Hill yang membuka stand makanan yang bisa dikatakan masyarakat sangat membludak, dan ini satu-satunya yang menjadi pusat perhatian di Ben Hill atau paling banyak yang datang dari antara semua stand yang ada di sekitar Ben Hill. Dan untuk mengetahui seperti apa kondisi situasi menjelang berbuka berburu takjil di Senen, Jakarta, sudah ada rekan Ayanufus. Baik, seperti apa Ayah situasi di sana, mungkin bisa sedikit diceritakan juga? Ya, Aulina, tidak kalah dari Ben Hill di tempat saya melaporkan saat ini, yakni di kawasan Senen, Jakarta Pusat, tepatnya di Jalan Keramat atau di Simpang Senen. Ini juga cukup banyak pilihan takjil untuk pemirsa yang berpuasa dan ingin berburu takjil. Langsung saja, tidak usah berlama-lama, saya ingin membuat pemirsa ngiler karena di tempat saya melaporkan ini khasnya kalau ada di sini namanya bubur kampiun, kemudian juga ada lemang dan juga ada berbagai takjil khusus di bulan Ramadan. Ini saya mau kasih lihat Anda berbagai kue Nusantara yang paling terkenal apa Bu? Nah,
terkenal, risolnya ya. Jadi di sini ada Oh gitu, gimana Bu? Saya boleh wawancara nih Bu. Ibu siapa namanya? Nama saya Bu Mia. Ibu Mia dari mana nih? Datang ke sini? Saya orang Makassar, tapi saya tinggal di daerah Jakarta Selatan. Khusus ke sini mau buka puasa sama anak-anak. Khusus ke sini mau buka puasa sama anak-anak. Biasanya kalau bulan puasa selalu beli di sini atau seperti apa? Senangnya suka di sini dan langsung makan di situ. Oh, oke, jadi langsung sekalian. Oke, baik. Jadi favoritnya kalau untuk takjil apa aja nih? Kalau favorit saya sih yang ini nih. Ketupat, iya, sama cendilnya. Oke, baik. Nah, pemirsa, terima kasih ya Ibu Mia ya. Nah, pemirsa bisa dilihat di layar kaca Anda. Jadi memang ada berbagai jenis macam kue gitu ya. Kue basah, kue kering, kemudian juga ada snack-snack lainnya. Bisa dilihat ini ada lemang, kemudian juga ada onde-onde, kemudian juga ada kue pelangi di sini, kue lapis, kemudian juga ada lupis, kemudian juga ada risol, pastinya gorengan. Ini yang menjadi favorit bagi masyarakat Indonesia juga untuk berbuka. Dan yang paling pasti adalah biji salak di sana sebagai kolak, dan masih banyak sekali pilihan takjil di tempat saya melaporkan ini pemirsa. Nah, selain itu ciri khas dari kawasan ini adalah nasi kapaunya, dan juga di sini menyediakan tempat di mana para pelanggan ini bisa langsung menyantap makanannya di tempat. Nah, saya langsung tanya saja, ini adalah salah satu tempat yang katanya menjual nasi kapau asli. Nah, saya penasaran, aslinya seperti apa sih? Halo Ibu, selamat sore. Selamat sore. Bu, saya mau tanya, katanya di sini, Ibu siapa namanya? Reski. Ibu Reski. Bu Reski, katanya di sini di tempat Anda ini adalah nasi kapau yang asli. Apa maksudnya itu? Kalau kapau itu nama dari daerah di Bukit Tinggi, desa gitu. Jadi kita kan dinamakan nasi kapau. Oke, apa nih yang membuat nasi kapau Anda berbeda dari nasi kapau yang lain-lain yang ada di sini? Oh, kita bedanya apa? Dari segi masakannya, kita kan nggak ditumis. Dia itu banyak menu di sini. Terus kuahnya itu ada 7 macam. Yang best sellernya itu ada tambusu, kita isi telur sama santan. Terus sama itial lado mudo, ayam pop. Oke, yang paling favorit kalau di bulan puasa apa nih Bu? Itu dia itial lado mudo. Yang mana tuh? Ini itial lado mudo. Yang ada sambal hijaunya ya? Ya betul, itu best seller. Best seller. Oke, selain itu apa lagi nih? Sama tambusu kita isi telur sama santan. Ini boleh diperlihatkan ke pemirsa, ini adalah telur dan juga santan. Kita tidak pakai tahu, tidak pakai tepung. Tuh. Wow. Bu, ini kan di bulan puasa adalah bulan spesial ya. Tidak hanya membawa berkah, namun juga membawa rezeki khususnya untuk para pedagang. Setiap tahun seperti apa sih Bu kalau di sini berjualan di Jalan Keramat ini? Biasanya sih kalau hari pertama seminggu atau seminggu lebih itu kita suasananya masih adem. Nanti ke 2 minggu ke depannya tuh baru tuh banyak orang pengunjung, mungkin masih masak di rumah kali ya. Tuh. Oke, baik. Jadi kemungkinan akan full 1 minggu ke depan ya. Iya. Baik, terima kasih Bu Reski. Terima kasih ya pemirsa, itu dia tadi. Ini dia salah satu stand dari banyaknya nasi kapau yang ada di Jalan Keramat ini, dan kelihatannya gila sekali, tapi saya nggak mau terlalu terpesona karena saya juga puasa nih pemirsa. Ya, nah sepertinya nanti kalau saya buka puasa, saya mau cobain yang ini, yang asli. Katanya ini tidak ditumis, tapi pakai santan dan ada telur, serta ini sepertinya adalah isi dari sapi ya? Tambusu, usus sapi. Wow, ini juga sepertinya sangat menggoda sekali ini pemirsa. Ini sepertinya akan menjadi pilihan saya nanti. Nah, ya pemirsa, demikianlah laporan kami untuk melihat begitu banyak pilihan takjil untuk pilihan Anda berbuka puasa nanti. Sementara demikian, Camar kembali ke Anda. Wah, nampaknya Ayah dan juga Aulina membuat kami ngiler ya. Setelah ini saya dan juga pemirsa akan langsung ke Senen dan juga ke Ben Hill. Terima kasih rekan Ayah dan juga Aulina. Selamat bertugas kembali. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menyebutkan telah menyiapkan secara matang mengenai fasilitas transportasi dan juga pelayanan publik saat mudik Lebaran 2025 agar warga dapat mudik dengan nyaman selama di perjalanan, serta menurunkan harga tiket pesawat dan juga penurunan tarif tol. Menteri Perhubungan, Menteri BUMN, Menteri PU, dan semua menteri terkait juga terus-menerus akan memantau dan memastikan semua fasilitas transportasi dan pelayanan publik dapat berjalan lancar, aman,
dan memudahkan arus mudik masyarakat. Kita juga mempersiapkan penurunan harga tiket pesawat selama 2 minggu yang akan datang dan juga penurunan tarif jalan tol di beberapa ruas jalan utama di saat liburan Idul Fitri dan Hari Raya. Nyepi. Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews sore hari ini. Bersama saya Camar Haenda, kita awali iNews sore dengan informasi band Sukatani mengakui bahwa mereka mengalami tekanan dan juga intimidasi setelah video lagu Bayar 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 viral di media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Kamis, tanggal 20 Februari 2025, perkenalkan saya, Muhammad Sufa Alufti, dengan nama panggung Electro Guys, selaku gitaris. Band Sukatani seperti menjawab pertanyaan publik mengenai video klarifikasi yang sempat mereka sampaikan beberapa waktu lalu terkait lagu Bayar Bayar Bayar. Melalui akun Instagram mereka hari ini, band asal Purbalingga, Jawa Tengah tersebut menyampaikan mereka memang mengalami intimidasi dan tekanan. Di akun Instagram Sukatani Band, mereka menulis kabar untuk kawan-kawan. Band Sukatani mengakui mengalami tekanan dan intimidasi dari kepolisian dan mengalami kerugian secara material maupun non-material. Mereka juga menyinggung terkait pemecatan yang dialami sang vokalis Twister Angel dari tempatnya mengajar sebagai guru. Dalam surat pemecatan yang diterima sama sekali tidak menjelaskan apakah keikutsertaan Twister Angel sebagai personel Sukatani sebagai pelanggaran berat. Pernyataan adanya tekanan dan intimidasi dari pihak kepolisian ini membantah apa yang sempat disampaikan aparat kepolisian. Di sini saya ingin menjelaskan bahwasannya apa yang menjadi bagian kritik dan itu membangun secara konstruktif kepada Polri itu menjadi bagian evaluasi kita bersama, ya, terutama pada Polri yang berangkat dari suatu kecintaan para komunitas-komunitas ini melalui ekspresinya masing-masing dan kita sangat menghargai ekspresi itu. Artinya saat ini juga sudah dijelaskan oleh Polda Jawa Tengah dan semuanya ini sudah sampai pada penjelasan oleh Polda Jawa Tengah dan kemudian ini juga bagian daripada tadi penjelasan bahwasannya Polri pada prinsipnya tidak anti kritik. Sejauh ini, Propam telah memanggil 7 aparat kepolisian yang diduga melakukan intimidasi terhadap band Sukatani. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Pemerintah resmi menurunkan harga tiket pesawat untuk masa mudik Lebaran. Diskon ini berlaku untuk pembelian mulai 1 Maret sampai dengan 7 April 2025. Pemerintah resmi menurunkan harga tiket pesawat untuk masa mudik Lebaran 2025 sebesar 13–14%. Diskon tarif pesawat ini berlaku untuk pembelian mulai 1 Maret hingga 7 April 2025. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan penurunan harga tiket pesawat pada masa mudik Lebaran ini merupakan kolaborasi seluruh stakeholder di industri penerbangan. Kita berhasil secara umum menurunkan biaya atau ongkos ke bandar udaraan, lalu mengurangi harga aftur di 37 bandara. Kemudian fuel surcharge itu juga bisa dikurangi sehingga itu sendiri agregatnya bisa seperti penurunan harga tiket di masa Nataru. Tapi yang lebih membahagiakan, terima kasih kepada Ibu Menteri Keuangan, kali ini ada insentif tambahan dari pemerintah berupa PPN. Sebagian ditanggung pemerintah sebesar 6%. Ini yang akhirnya secara agregat mudah-mudahan pemerintah bisa menurunkan harga tiket pesawat ekonomi domestik secara keseluruhan selama kurang lebih 2 minggu itu di angka 13–14% harga penurunan tiketnya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan insentif pajak untuk diskon tiket pesawat mudik Lebaran 2025 ini sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2025. Akan berlaku untuk pembelian tiket tanggal 1 Maret hingga tanggal 7 April bagi traveling atau tiket yang akan melakukan perjalanan antara tanggal 24 Maret hingga 7 April 2025. Artinya seluruh tiket ekonomi dalam negeri yang dibeli mulai hari ini tanggal 1 Maret hingga 7 April untuk jadwal penerbangan antara 24 Maret hingga 7 April akan dikurangi pajak pertambahan nilainya sehingga hanya membayar pajaknya 5%. Artinya yang 6% ditanggung oleh pemerintah. Insentif ini berlaku untuk tiket perjalanan pada 24 Maret hingga 7 April 2025. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah memastikan kebijakan diskon tiket pesawat menjelang Lebaran 2025 menjadi bagian dari kebijakan stimulus ekonomi nasional. Hal ini dilakukan untuk menjaga roda perekonomian Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan News melaporkan. PT Pos Indonesia Persero atau POSIN memulai penyaluran bantuan sosial sembako dan juga program Keluarga Harapan atau PKH tahap 1 di Bekasi, Jawa Barat. Realisasi penyaluran bansos mencapai 52% dalam 7 hari. PT Pos Indonesia Persero atau POSIN telah melakukan penyaluran bansos tahap 1 di Bekasi sejak 20 Februari 2025. Mereka menunjuk kantor Pos KCU Bekasi sebagai penyalur bansos sembako dan PKH ini. Hingga saat ini sebanyak 10.277 dari total 19.646 keluarga penerima manfaat telah menerima bantuan tersebut. Dengan kata lain, penyaluran bansos mencapai 52% dalam 7 hari. EGM Kantor Pos KCU Bekasi Agung Kartika Chandra menjelaskan bahwa proses penyaluran dilakukan secara sistematis. Salah satunya melakukan koordinasi dengan pendamping PKH untuk menyusun jadwal penyaluran. Setiap KPM dijadwalkan mengambil bantuan di lokasi dan waktu yang telah ditentukan guna menghindari kepadatan. Kita kumpulkan pendamping, kita koordinasikan jadwal pembayarannya, kemudian juga kita sampaikan panggilannya kepada masing-masing KPM yang akan mengambil di kantor pos KCU Bekasi. Kemudian kita buatkan jadwal per masing-masing KPM, waktu maupun tempat mereka mengambil KPM. Sangat bermanfaat karena emang punya balita juga kan umur 3 tahun, terus punya anak sekolah SD 1, jadi benar-benar bermanfaat banget buat saya dari keluarga. Selain metode penyaluran melalui kantor pos dan melalui komunitas, digunakan juga metode door-to-door atau diantarkan langsung ke rumah KPM yang sedang sakit, lansia, dan disabilitas. Alhamdulillah bersyukur, terima kasih kan. Pemerintah peduli lah, kan. Pemerintah peduli memilihkan warga yang seperti kayak saya pribadi ini, warga yang kurang mampu lah. Selain itu, POSIN menggunakan teknologi Posgiro Cash dalam distribusi bantuan. Teknologi ini untuk memastikan sekaligus memvalidasi data dan tempat tinggal KPM. Menteri BUMN Erick Thohir akan melakukan evaluasi menyeluruh pada Pertamina Patraniaga. Informasi selengkapnya tetaplah bersama kami di News Sore. Setelah dinyatakan pilot, PT Sritex memecat ribuan karyawannya. Meski demikian, para karyawan yang terkena PHK mendapat pesangon dan tunjangan hari raya. Tangis pilu mewarnai perpisahan bos PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex dengan ribuan karyawannya.
Direktur Utama Sritex, Iwan Kurniawan Lukminto, tidak kuasa menahan tangis saat berpamitan dengan karyawannya. Ribuan karyawan yang hadir di momen perpisahan ini tidak kuasa menahan kesedihannya. Pada 1 Maret ini, PT Sritex resmi menutup permanen perusahaan akibat kondisi pilot. Kondisi tersebut juga membuat Sritex melakukan PHK massal, yakni sebanyak 10.669 karyawannya. Usai mendapat surat pemutusan hubungan kerja atau PHK, sejumlah karyawan mulai meninggalkan lokasi mereka bekerja. Mereka juga membawa barang-barang dari kantor. Tak sedikit yang membawa sebuah mobil pickup untuk mengangkut perabotan pribadinya. Menurut para karyawan, mereka mendapat uang pesangon dan tunjangan Hari Raya Lebaran. Udah ditandatangani kemarin semua. Apa nih, Bu? Surat PHK itu. Kemarin? Iya. Berapa ini, Bu? Informasinya berapa pekerja yang mendapat surat? Nggak tahu ya, seluruh Sritex Group. Seluruh karyawan Sritex Group. Itu dari perusahaan atau dari kurator? Katanya kayaknya dari kurator. Dari kurator? Iya. Dapat pesangon, terus dapat THR. Terkait PHK besar-besaran Sritex ini, Menteri Airlangga Hartarto tak berkomentar banyak. Ia mengaku akan berkomunikasi dengan tim kurator tentang kepailitan Sritex. Ya, nanti kita tanya pada tim kurator. Tim kurator nanti dicek Pak Menak. Sementara itu, Dinas Perindustrian Tenaga Kerja Sukoharjo mengungkap ada 10.000 lowongan kerja bagi para pekerja PT Sritex yang mengalami PHK. Para mantan pekerja Sritex itu pun disebut akan mendapat keistimewaan. Tanggal 1 Maret ini PT Sritex sudah dinyatakan tutup permanen, sehingga kami berusaha untuk segera menjembatani terkait dengan hak-hak dari para pekerja, terutama untuk pencairan JHT. Sebagaimana diketahui, MA telah menolak kasasi yang diajukan Sritex terkait status pilot yang sebelumnya diputuskan oleh Pengadilan Negeri Semarang. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan menanggapi keputusan kurator yang memberi PHK karyawan Sritex. Kemenaker akan menyiapkan lapangan kerja baru bagi pekerja yang terkena PHK. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan memastikan pemerintah bakal menjamin hak 10.000 buruh yang terkena PHK. Nul menyebutkan selain memastikan buruh mendapatkan pesangon dan jaminan kehilangan pekerjaan hingga jaminan hari tua. Selain itu, Nul memastikan pihaknya juga akan mencarikan pekerjaan bagi buruh yang terkena PHK. Namun pihaknya memastikan nantinya tidak akan ada syarat yang mempersulit calon pekerja. Untuk membantu orang-orang Sritex ini. Pertama, ya kita kewajiban negara memastikan hak kawan-kawan buruh ya, pekerja terkait mendapatkan pesangon. Pertama itu, kedua mendapatkan program JKP, jaminan kehilangan pekerjaan, dan juga jaminan hari tua JHT. Jadi itu adalah tugas kita sebagai pemerintah. Nah, nggak kalah penting adalah kita juga mencari para kawan-kawan yang di PHK ini untuk mendapatkan pekerjaan di wilayah sekitar pabrik. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin membagikan 700 unit kendaraan taktis Maung MV3 4-wheel buatan PT Pindad ke TNI dan juga Polri. Kendaraan taktis tersebut diproduksi untuk mendukung operasional tugas TNI Polri dalam menjaga stabilitas dan keamanan nasional. Penyerahan ratusan unit kendaraan taktis Maung MV3 4-wheels dilakukan secara simbolis oleh Menteri Pertahanan Syafri Samsudin di Landasan Udara Hussein Sastranegara, Kota Bandung, Jawa Barat. Menhan menyerahkan langsung kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Perincian 700 Maung yang dibagikan antara lain untuk Mabes TNI 50 unit, TNI Angkatan Darat 400 unit, TNI Angkatan Udara 100 unit, TNI Angkatan Laut 100 unit, dan Polri sebanyak 50 unit.
MV3 Four Wheels merupakan inisiasi Presiden Prabowo saat menjabat sebagai Menteri Pertahanan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kendaraan taktis ini diproduksi untuk membangun dan mendukung ekosistem industri otomotif nasional. Saat ini baru 700 unit yang dibagikan dari 4.157 unit Maung MV3 yang akan diproduksi PT Pindad. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Anyus Sore bersama saya Camar Haenda. Setelah diterpa isu kasus korupsi pengelolaan minyak mentah yang melibatkan Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, Menteri BUMN Erick Thohir akan melakukan evaluasi menyeluruh pada perusahaan minyak milik negara tersebut. Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir akan melakukan evaluasi dan pertimbangan pergantian direksi dari PT Pertamina yang saat ini terpa kasus korupsi. Hal ini dilakukan setelah Dirut PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan minyak mentah di PT Pertamina. Rifa bersama beberapa pejabat Pertamina lainnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung karena diduga mengakibatkan kerugian negara sebesar ratusan triliun rupiah. Ini nomor satu kan di bulan Maret ini akan banyak rapat umum pemegang saham. Jadi tentu pergantian nanti komisaris direksi kita sejalankan dengan rapatan tahunan. Ya, kita juga harus menjaga konsistensi dari tentu perusahaan itu masing-masing. Ya, karena masing-masing perusahaan itu juga kan banyak mendapatkan penugasan. Ya, di Bulog kemarin kita sedang fokus serap gabah. Ada pergantian. Nah, tentu dengan kasus yang sedang didalami kejaksaan, kemarin saya meeting sama Pak Kejaksaan, ya Pak JA sebelum ke Magelang jam 11 malam itu, bagaimana tentu kita apresiasi yang dilakukan kejaksaan, kita hormatin. Seperti dulu kita sama-sama kejaksaan kasus Asabri, Jiwasraya, Garuda, kita berpartisipasi. Yang penting kalau sama dulu juga yang Garuda, jangan sampai nanti ada kasus yang sama akhirnya Garudanya bangkrut, tidak bisa terbang. Nah, kalau teman-teman ingat dulu, kalau sampai restrukturisasi itu gagal, ya jangan bicara tiket turun hari ini, jumlah pesawatnya tidak ada. Nah, waktu itu penyelamatan Garuda juga memastikan Garuda tetap terbang lebih. Pemirsa, guna melindungi hak-hak konsumen, Lembaga Badan Hukum Jakarta membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang menjadi korban Pertamax oplosan. Pos pengaduan tersebut dibuka secara online sejak 26 Februari. Sejak 25 Februari kemarin bertepatan dengan ditetapkannya 7 orang dari Pertamina Patraniaga sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produksi kilang, dan dibeberkannya adanya salah satu motif berupa manipulasi ya atau bahasa yang berkembang di ruang publik adalah pengoplosan RON 92 gitu ya. Hal itu memicu banyak reaksi dari masyarakat dan hal itu juga menyebabkan banyak sekali pengaduan yang masuk kepada kami baik secara langsung maupun melalui kanal-kanal lain, yang mana pengaduan tersebut pada prinsipnya meminta kami LBH Jakarta untuk menjelaskan ini problem apa persoalan hukum dan hak asasi manusianya, dan ketika kerugiannya betul-betul terjadi apa yang dialami, apa yang bisa dilakukan. Kurang lebih seperti itu yang masuk pada kami. Kembali di Anyus Sore, kali ini bersama saya Aulia Wardani. Pemirsa, jelang berbuka puasa di hari pertama Ramadan ini, warga mulai berburu takjil. Dan selengkapnya kita akan langsung bergabung dengan rekan Aulina Iyasha di kawasan Ben Hill, Jakarta. Selamat sore Aulina, ada apa saja nih takjil yang dijajakan di sana? Mungkin Anda bisa ceritakan ke pemirsa.
Ya halo, selamat sore Aulia dan juga pemirsa. Ini saya jujur udah ngos-ngosan ya, karena tadi udah masuk. Bisa dilihat mungkin di belakang ini masih sedikit mengantre ya Aulia dan juga pemirsa. Tadi saya udah mulai mencari-cari dari mulai makanan berat, makanan manis, dan juga minuman-minuman pastinya karena udah mulai haus banget nih berdekati buka puasa. Dan mungkin bisa sedikit saya ceritakan dari awal, saya tadi sampai di Ben Hill ini sekitar pukul 4:30 sore. Ini mulai sekali jajanan rame banget sama pengunjung, karena masyarakat di sekitar Ben Hill ini, terutama yang jajan di sekitar Ben Hill, maksud kami ini lebih memilih salah satu tenda yang ada di belakang saya ini. Ini salah satu tenda yang memang didedikasikan oleh warga RW 1 Ben Hill untuk membuka stand-stand makanan menjelang berbuka puasa. Di sini pun tadi makanan-makanannya jika bisa dilihat mungkin di layar kaca Anda, ada makanan mulai dari berbagai macam makanan dari khas Nusantara, ada masakan Padang, tadi juga ada bubur Samarinda. Itu salah satu bubur yang tadi saya lihat juga antriannya tuh rame banget, udah kayak mau ngantri ke Dufan ya, tapi padahal mereka itu ngantri makanan takjil gitu. Selain itu juga ada batagor, banyak sekali makanan-makanan berat maupun manis yang terjual di tenda RW 1 sekitar Ben Hill ini. Dan juga saya ingin sedikit menginformasikan kira-kira apa aja ya yang udah saya beli di Ben Hill ini sejak pukul 4:30 sore tadi saya berkeliling sampai saat ini. Saya udah beli ini, bisa saya tunjukin untuk Anda nih Aulia, jangan ngeler dulu ya. Ini ada es jeruk, sama saya juga tadi beli gorengan, aneka macam gorengan, ada bala-bala, ada tahu. Terus saya juga beli, ini saya nggak tahu apa, katanya coklat, kayak semacam coklat dikasih fla gitu, kayak puding. Dan ada ini, saya juga nggak tahu ini apa ya tadi. Pokoknya oncom katanya, jadi kayak lontong oncom gitu. Untuk makanan berat ini saya masih mau nyari nih kira-kira makan apa, karena masih bisa dilihat di belakang saya ini antriannya tuh masih panjang banget nih. Jadi kayaknya mau makan ini dulu, terus baru lanjut nanti kita makan berat. Kalau gitu kembali ke Anda Aulia. Ya, senang sekali Aulina bertugas di sana, bisa mencari banyak takjil sekali untuk buka puasa. Dan terima kasih sudah memberikan informasi kepada pemirsa juga untuk rekomendasi takjil pada Ramadan pertama kali ini. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, di bulan Ramadan ini aroma khas Timur Tengah ini kembali terasa di kawasan Sunan Ampel, Surabaya, Jawa Timur. Pedagang kurma menawarkan berbagai jenis kurma yang selalu menjadi primadona saat bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, kawasan Sunan Ampel, Surabaya, Jawa Timur selalu ramai dipenuhi pembeli yang berburu kurma. Buah kurma banyak diburu umat muslim karena banyak mengandung vitamin dan zat antioksidan serta dapat mengembalikan stamina tubuh setelah seharian berpuasa. Beragam jenis kurma dikemas dengan berbagai kemasan mulai dari 10 kg hingga 20 kg. Selain untuk dikonsumsi pribadi, takjil kurma ini juga kerap dibagikan ke sejumlah masjid. Beli kurma ini tajam. Berapa dus? 2 dus saja. 2 dus. Untuk masjid. Untuk masjid. Iya. Untuk persiapan buka Ramadan itu. Ya, untuk takjil. Setiap puasa memang belanja di sini. Puasa belanja di sini. Kenapa, Pak? Ya, banyak pilihannya. Harga banyak pilihan juga. Jadi puas ya, Pak. Milih-milih puas. Iya. Sama seperti tahun sebelumnya, Kurma Lawang Agung Ampel Surabaya ini mendatangkan kurma dari berbagai negara, di antaranya kurma California, kurma Mesir, Tunisia, dan kurma Palestina. Banyak ya, tergantung dari jenis dan tujuan. Banyaknya kenapa? Kita ada kelas dari middle, bahkan middle low atau middle up. Cuma kalau secara fungsi, sebenarnya kalau orang buat sodako biasanya banyak dari middle. Nah itu biasanya bisa jenis dari Mesir multazam atau dari Tunis multazam, itu yang paling banyak diburu. Namun kalau yang middle up itu biasanya kurma ajwa multazam kita ada juga sukari multazam, dan juga yang kalau yang mejol ada woton. Selain itu, selama bulan Ramadan, pembeli kurma meningkat sebesar 20 hingga 25%. Sedangkan jenis kurma yang paling dicari pembeli yakni kurma jenis premium. Harga kurma pun beragam, mulai dari kemasan kecil Rp20.000 hingga jutaan rupiah, tergantung jenis dan kualitasnya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, iNews melaporkan.
Pemirsa, memasuki awal bulan puasa, harga sembako di pasar tradisional mengalami kenaikan. Cabai rawit merah mengalami kenaikan tertinggi mencapai Rp100.000 per kilogramnya. Harga sembako mengalami kenaikan di awal bulan puasa. Terpantau di pasar Cempaka Putih, harga cabai rawit merah semula Rp80.000 per kilogram, sekarang naik Rp100.000 per kilogram. Pedagang di pasar Cempaka Putih mengatakan kenaikan harga cabai saat ini disebabkan pasokannya sedikit sehingga harganya mahal. Naiknya dari berapa ke berapa? Biasanya dari 60, terus menaik aja dari 70, naik lagi ke 80, 90, terus menaik aja. Dari harga ke bawah naik aja. Ya mungkin awal puasa ya. Meski begitu, pembeli tetap berbelanja di tengah harga sembako yang mengalami kenaikan. Warga berharap pemerintah berusaha menekan harga agar tidak melonjak tajam. Ya keberatan ya. Soalnya kita kan bukannya orang awam ya, istilahnya kan nggak merata kan, yang gitu istilahnya pembelinya ada yang mampu ada yang enggak gitu, supaya harganya nggak terlalu mahal. Kembali di Hanya Sore pemirsa, menyambut bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, Masjid Istiqlal menyiapkan ribuan porsi makanan. Box makanan diberikan untuk sahur dan juga buka puasa setiap harinya secara gratis. Sejumlah jemaah tampak duduk tertib menunggu pembagian takjil di area Selasar Masjid Istiqlal di Jakarta pada Sabtu sore. Hari ini sebanyak 5.500 nasi box disediakan Masjid Istiqlal untuk sahur dan buka puasa selama bulan suci Ramadan 2025. Adapun menu buka puasa meliputi nasi kotak, takjil, kurma, dan air mineral. Imam Besar Masjid Istiqlal yang juga Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan jumlah nasi box meningkat dari tahun sebelumnya, yakni 3.000 saja. Setiap hari para jemaah bisa berbuka puasa di area Selasar sekaligus menyaksikan pertunjukan seni hingga talk show. Adanya program tersebut membuat Masjid Istiqlal diyakini menerima ribuan jemaah setiap harinya. Saat Ramadan, momen ngabuburit adalah momen yang paling dinanti. Ngabuburit biasanya diisi dengan berburu takjil, dan pasar takjil Bendungan Hilir Jakarta Pusat masih menjadi primadona bagi warga Jakarta dan sekitarnya yang mencari hidangan berbuka di hari pertama Ramadan 1446 Hijriah. Berbagai macam makanan disajikan, bahkan aneka jajanan dari sejumlah daerah dapat ditemukan di pasar takjil Ben Hill. Dan pemirsa, meskipun area pasar ini tidak terlalu luas dan tidak menyurutkan juga niat pengunjung untuk membeli jajanan. Dan untuk mengetahui suasana berbuka di hari pertama puasa ini sudah terhubung bersama kami, ada Syahreza Zanski di sana. Halo Syahreza, bagaimana suasana di Masjid Istiqlal saat ini? Apakah di sana Anda sudah menerima box buka puasa tersebut? Ya, baik Aulia dan juga pemirsa, selamat malam, selamat berbuka puasa bagi Anda yang merayakan bulan suci Ramadan ataupun buka puasa pada hari ini di hari pertama tentunya. Dan melaporkan langsung Aulia dan juga pemirsa dari Masjid Istiqlal, ini suasananya para masyarakat sudah mulai lega, sudah mulai duduk manis untuk berbuka puasa menyantap hidangan yang disediakan oleh Masjid Istiqlal. Dan saya akan mengajak Anda, Aulia dan juga pemirsa, seperti ini situasinya. Hampir ada ratusan, bahkan bisa mencapai ribuan bagi masyarakat yang datang dari berbagai wilayah yang tadinya sudah standby sejak pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Mereka mengisi waktu luang sembari berbuka puasa dengan cara tadarus, berbaca Al-Quran, dan juga mengantri tentunya untuk mendapat makanan. Dan untungnya kami awak media juga mendapat kesempatan itu, mendapat sebuah makanan untuk berbuka puasa tentunya. Dan saya akan mengajak Anda, Aulia, seperti inilah situasinya. Dan saya ingin bergabung sejenak bersama para jemaah yang hari ini merayakan buka puasa. Dan hari ini berkesempatan saya ingin menunjukkan pada Anda, Aulia, inilah yang kami dapatkan untuk nasi box. Dan kita lihat sebentar saja bahwasanya ini adalah
nasi dengan isi lauknya telur balado dan juga ada pisang dan juga ada kurma tentunya. 3 buah kurma dan juga sayuran. Tentu ini sehat sekali bagi para jemaat yang merayakan puasa di bulan suci Ramadan di hari pertama. Dan tenang saja, memang untuk bagian nasi box ini akan diteruskan hingga akhir bulan Ramadan dan disediakan hampir 3.500 hingga 5.000 nasi box per harinya untuk bulan suci Ramadan. Dan tentunya saya ingin mengajak Anda lagi, Aulia dan juga pemirsa, mereka sudah menunggu sejak 4 sore waktu Indonesia Barat dan saya ingin mengajak Anda untuk berinteraksi secara langsung dengan salah satu orang yang berada di sini. Selamat sore Ibu. Maaf mengganggu waktunya Ibu. Ibu datang dari jam berapa tadi? Dari jam 4. Dari jam 4? Iya. Itu Ibu namanya siapa sebelumnya? Namanya Diana. Ziara? Diana. Iya. Oke. Ibu Diana dari jam 4 dan dapat nasi box ya. Ini antrinya berapa lama Ibu? 15 menit. Iya. Langsung. Sejauh ini gimana kualitas makanan yang disediakan Masjid Istiqlal? Enak, nikmat, sehat. Iya. Ibu bersama siapa Ibu sama anak? Anak saya. Iya. Oke, baik Ibu, selamat berbuka puasa. Maaf mengganggu waktunya Ibu. Oke. Iya. Aulia dan juga pemirsa, memang ini suasananya akan berlangsung selama 30 hari ke depan ataupun selama bulan suci Ramadan, karena Masjid Istiqlal menjanjikan setidaknya 3.500 hingga 5.000 nasi box yang nantinya akan dibagikan hingga bulan suci Ramadan terakhir tentunya. Dan tidak hanya kegiatan soal buka puasa, ada juga kegiatan seperti kajian dan juga tadarusan nanti selama bulan suci Ramadan. Dan nanti di H-10 jelang berakhir bulan suci Ramadan ini akan diselenggarakan itikaf, di mana bulan suci, di mana Masjid Istiqlal 24 jam akan dibuka tentunya. Sementara itu Aulia, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Reza atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, memasuki awal bulan puasa, harga sembako di pasar tradisional mengalami kenaikan. Cabai rawit merah mengalami kenaikan tertinggi mencapai Rp100.000 per kilogramnya. Harga sembako mengalami kenaikan di awal bulan puasa. Terpantau di pasar Cempaka Putih, harga cabai rawit merah semula Rp80.000 per kilogram, sekarang naik Rp100.000 per kilogram. Pedagang di pasar Cempaka Putih mengatakan kenaikan harga cabai saat ini disebabkan pasokannya sedikit sehingga harganya mahal. Naiknya dari berapa ke berapa? Biasanya dari 60, terus menaik aja dari 70, naik lagi ke 80, 90, terus menaik aja. Dari harga ke bawah naik aja. Ya mungkin awal puasa ya. Meski begitu, pembeli tetap berbelanja di tengah harga sembako yang mengalami kenaikan. Warga berharap pemerintah berusaha menekan harga agar tidak melonjak tajam. Ya keberatan ya. Soalnya kita kan bukannya orang awam ya, istilahnya kan nggak merata kan, yang gitu istilahnya pembelinya ada yang mampu ada yang enggak gitu. Supaya harganya nggak terlalu mahal itu gimana caranya? Satgas Pangan Polda Metro Jaya Sabtu pagi meninjau secara langsung stok ketersediaan beras di Pasar Induk Beras Cipinang agar tercukupi selama bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Dan jangan lupa saksikan iNews malam nanti malam bersama rekan saya Diandra Bukti. Terima kasih, sampai jumpa. Satgas Pangan Polda Metro Jaya